Perkenalkan, nama saya Ella Risma. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, kelas 12 IPA dengan bidang studi PJOK. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PMS atau penyakit menular seksual yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Silakan disaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu pengertian PMS. Nah, PMS ini adalah penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Nah, penyakit kelamin yang menularnya secara seksual ini menular melewati sperma, darah, cairan vagina maupun cairan tubuh. Oke teman-teman, kali ini saya Muhammad Fadl Farizi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi penyakit penularan seksual, dan kali ini di bagian saya yaitu jenis-jenis yang terdapat di penyakit penularan seksual. Baik, sebelumnya teman-teman, di penyakit penularan seksual ini terdapat 3 hal yang menjadi faktor penyebab dari penyakit penularan seksual, yaitu disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, dan yang ketiga disebabkan oleh parasit. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari penyebab penularan seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang disebabkan oleh bakteri itu pertama ada sifilis. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasanya penyakit penularan seksual ini terdapat yang disebabkan oleh bakteri dan terdapat 5 jenis. Salah satunya adalah sifilis, di mana sifilis ini seringkali kita dengar dengan istilah raja singa. Dan sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit sifilis ini juga dapat menimbulkan luka di bagian alat vital kita maupun di daerah mulut kita. Jadi jika teman-teman ingin tahu seperti apa tandanya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya jika kita memiliki luka di daerah mulut kita maupun di bagian alat vital kita, maka itu sebagai salah satu tanda dari penyakit penularan seksual dari sifilis. Di sini kami akan melanjutkan materi tentang PMS, diagnosis penyakit menular seksual PMS. Dokter biasanya memulai diagnosis PMS dengan menanyakan riwayat seksual kamu dan gejala yang kamu alami saat itu. Bila ahli tersebut mencurigai kamu mengidap penyakit menular tersebut, ia mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik atau panggul untuk mencari tanda-tanda infeksi. Beberapa tanda infeksi atau ruam kulit atau keluar cairan. Selain itu, beberapa tes laboratorium juga bisa dokter rekomendasikan untuk memastikan diagnosis seperti 1. Sampel urin. Beberapa PMS dapat terkonfirmasi dengan sampel urin. 2. Tes darah. Pemeriksaan ini bisa memastikan diagnosis HIV atau sifilis substadium lanjut. 3. Sampel cairan. Bila kamu memiliki luka genital terbuka, ahli kesehatan mungkin akan menguji cairan dan sampel dari luka tersebut untuk mendiagnosis jenis infeksi. Sekian dari kami, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor risiko penyakit menular seksual atau PMS. Siapa saja yang aktif seksual berisiko tertular atau menyebarkan penyakit menular seksual. Berikut faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit ini: melakukan hubungan seks tanpa alat kontrasepsi, berhubungan dengan seks secara oral, vagina ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama dari PMS. Memiliki banyak pasangan seksual. Selain itu, aktivitas seksual dengan lebih dari satu pasangan juga dapat meningkatkan risiko terkenanya penyakit PMS. Mempunyai riwayat PMS, memiliki satu infeksi menular seksual membuat penyakit menular seksual lainnya lebih mudah tertular. Menyalahgunakan alkohol atau penggunaan obat-obatan rekreasional. Hal ini bisa menurunkan penilaian kamu dan membuat kamu cenderung melakukan perilaku berisiko seperti seks bebas. Menggunakan narkoba suntik. Berbagai jarum suntik saat menyuntikkan narkoba dapat menyebarkan banyak infeksi serius. Contohnya adalah HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang terakhir, usia muda
Kasus IMS lebih sering dilaporkan oleh orang berusia 15 hingga 24 tahun daripada mereka yang lebih tua. Terima kasih. Sekian. Adalah pencegahan PMS. Pencegahan penyakit menular seksual dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku yang seks yang aman, menjaga kebersihan, melakukan vaksinasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah PMS. 1. Gunakan alat kontrasepsi atau poliuretan baru saat berhubungan intim. Yang kedua, hindari berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, rutin menjaga kebersihan alat kelamin. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama yang berkaitan dengan alat reproduksi. Yang terakhir, tidak berhubungan intim jika didiagnosis menderita PMS sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Terima kasih. Baiklah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, virus atau parasit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PMS yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, sifilis. Sifilis juga dikenal sebagai raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menimbulkan luka pada area kelamin atau mulut yang bisa menular jika kontak dengan luka tersebut. Yang kedua, gonore. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi ini menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lain. Pada pria, gonore ditandai dengan keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gejala gonore meliputi keputihan dan perdarahan di luar siklus haid. Yang ketiga, chlamydia. Infeksi yang disebabkan oleh chlamydia trachomatis dan bisa menular melalui kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, infeksi menyerang leher rahim, sementara pada pria menyerang saluran urin di penis. Yang keempat, limfogranuloma venereum atau LGV. LGV juga disebabkan oleh chlamydia trachomatis, tetapi tipe bakteri berbeda dari penyebab chlamydia biasa. Selanjutnya yang kelima, granuloma inguinella, dikenal juga sebagai donovanosis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Donovanosis tergolong jarang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. PMS yang disebabkan oleh virus. 1. Human papillomavirus atau HPV. HPV dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Pada wanita, HPV bisa menyebabkan kutil kelamin dan berpotensi berkembang menjadi kanker serviks. 2. HIV. Penyakit menular seksual PMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak diobati dan diobati terlambat. Beberapa berikut contoh komplikasi PMS. Komplikasi PMS pada wanita. 1. Infeksi rahim dan saluran tuba, pelvic inflammatory disease. Dapat menyebabkan nyeri perut, demam. 2. Kehamilan ektopik, kehamilan yang terjadi di luar rahim. Komplikasi PMS pada pria. Epididymitis, infeksi pada saluran sperma, dapat menyebabkan nyeri, testis, dan demam. 2. Prostatitis, infeksi pada kelenjar prostat, dapat menyebabkan nyeri perut dan demam. Komplikasi PMS pada bayi dan anak, infeksi mata, kerusakan sistem saraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit gejala dari PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama ada rasa sakit saat buang air kecil. Gejala ini bisa terjadi pada pria ataupun wanita yang terinfeksi PMS seperti gonorrhea, chlamydia, dan trichomoniasis. Yang kedua ada luka atau lecet pada alat kelamin. Gejala ini bisa terjadi pada wanita dan pria yang mengalami atau yang terinfeksi PMS seperti herpes, syphilis, dan HPV. Dan yang ketiga ada keputihan abnormal. Gejala ini dapat terjadi pada wanita yang terinfeksi ataupun wanita yang mengalami
di crop aja nanti. Dah. Yang ketiga, keputihan abnormal. Gejala ini dapat terjadi pada wanita yang terinfeksi PMS seperti chlamydia atau gonorrhea. Dan yang keempat ada demam. Gejala ini dapat terjadi pada pria dan wanita yang terinfeksi PMS seperti syphilis, herpes atau HIV. Dan yang terakhir adalah kelenjar getah bening yang membengkak. Gejala ini dapat terjadi pada pria dan wanita yang terinfeksi PMS seperti syphilis, herpes atau HIV.